apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan wisatawan asal Jakarta alami kecelakaan tunggal usai berlibur di kawasan Dieng, Banjarnegara. Hendak memotong dahan pohon, seorang pria di Klaten tewas tersengat listrik. Inspiratif, setelah menabung puluhan tahun, seorang tukang derek mobil berusia 72 tahun akhirnya naik haji bersama sang istri. Informasi pertama, sebuah mikrobus berisi belasan wisatawan asal Jakarta yang baru saja usai berwisata di kawasan Dieng mengalami kecelakaan tunggal di jalur perbukitan curam di Desa Condong, Banjarnegara. Diduga mengalami remblong, mobil terjun ke ladang kentang milik warga. Ya Allah. Warga yang berada di sekitar tanjakan Bukit Barisan, Desa Condong, jalur menuju objek wisata perbukitan Dieng, Banjarnegara, berupaya menyelamatkan belasan penumpang sebuah mikrobus yang terjun bebas ke areal perkebunan kentang milik warga. Diduga mikrobus tersebut mengalami remblong. Warga pun berusaha mengeluarkan 19 penumpang mikrobus yang terguling. Akibat kecelakaan tunggal itu, 7 dari 19 penumpang mikrobus yang adalah wisatawan asal Jakarta mengalami luka berat. Seluruh korban dilarikan ke Puskesmas Batur 1 Banjarnegara, sedang korban luka berat dirujuk ke RSUD Wonosobo. Laka tunggal terduga remblong rombongan dari wisatawan Jakarta. Untuk korban saat ini ada 7 korban luka parah sudah dirujuk ke RSUD Wonosobo, dan untuk sisanya untuk korban luka ringan sudah dirawat di Puskesmas Batur. Hasil olah tempat kejadian perkara oleh polisi, kecelakaan tunggal ini terjadi saat mikrobus yang membawa rombongan wisatawan dari objek wisata Dieng melaju menuruni perbukitan hendak kembali ke Jakarta mengalami remblong sehingga keluar jalur dan terjun ke perkebunan kentang di tepi jalan. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Seorang pria tewas akibat tersengat listrik ketika hendak memotong dahan pohon di Klaten. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis karena posisi korban yang masih berada di atas pohon. Petugas dari perusahaan pemeliharaan jaringan kabel listrik PLN bersama warga Minggu siang berupaya menurunkan jenazah Joko Sumarno yang masih tersangkut di pohon jati miliknya akibat tersengat listrik. Sebelumnya korban hendak memotong dahan pohon jati di pekarangan miliknya. Korban akhirnya berhasil diturunkan menggunakan tali. Korban meninggal di atas pohon dengan luka bakar pada kaki akibat tersengat listrik. Sedang motong pohon itu. Motong pohon jati. Milik sendiri. Milik sendiri. Dahannya kena kabel gitu ya, Pak? Iya. Indikasinya seperti itu. Karena tadi ada luka di bagian telapak kaki itu ada yang tersengat listrik. Jadi ada telapak kaki yang gosong. Jadi nginjak ranting yang menempel di kabel tadi. Diduga korban kurang hati-hati saat memotong dahan sehingga dahan pohon mengenai kabel listrik tanpa isolasi atau tanpa penutup yang melintang tak jauh dari pohon. Pada saat itu korban kurang hati-hati saat memotong ranting atau dahan pohon jati, sehingga salah satu ranting dan jatuh saat dipotong jatuh mengenai kabel listrik yang tidak ada pelindungnya. Setelah dievakuasi, jenazah korban kemudian diserahkan kepada perwakilan keluarga dan dibawa ke rumah duka. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seekor ular koros alias ular tikus sepanjang 1 meter masuk ke permukiman warga di Klaten. Ular yang bersembunyi di balik mesin cuci itu dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran.
Ular Tiaskoros alias ular jali alias ular tikus ini bersembunyi di balik mesin cuci di belakang dapur rumah seorang warga di Klaten dan sempat membuat takut pemilik rumah. Pemilik rumah yang takut kemudian melaporkan temuan ular tersebut ke petugas pemadam kebakaran. Dengan hati-hati, petugas yang datang pun tanpa kesulitan menangkap ular sepanjang 1 meter tersebut menggunakan alat penjepit khusus. Petugas meminta warga tidak panik jika menemukan ular di rumah dan segera meminta bantuan petugas damkar. Ular jali alias ular tikus ini relatif tidak berbahaya. Makanan utama ular jali adalah tikus, kadal, katak, hingga burung. Ular ini juga tidak memiliki bisa. Untuk jenis koros tidak berbahaya karena hanya pemangsa tikus dan tidak berbisa. Tapi mengganggu ya Mas? Ya mengganggu, mungkin untuk warga panik dan ketakutan. Setelah berhasil ditangkap, ular kemudian dibawa ke kantor damkar dan selanjutnya akan dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman penduduk. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Komisi Pemilihan Umum Salatiga hari Minggu melantik panitia pemungutan suara atau PPS maksud kami dalam pemilihan gubernur dan wali kota Salatiga periode 2024-2029. Anggota PPS memiliki tugas mensosialisasikan tahapan serta jadwal Pilkada 2024 dan merupakan kepanjangan tangan KPU di tingkat kelurahan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga hari Minggu melantik 69 orang anggota panitia pemungutan suara PPS yang akan bertugas di 23 kelurahan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Salatiga, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Anggota PPS yang dilantik memiliki tugas mensosialisasikan tahapan serta jadwal Pilkada 2024, baik Pilwalkot maupun Pilgub. Mereka juga bertugas mengumumkan hasil pencocokan dan penelitian coklit untuk jumlah pemilih terbaru. Menjadi kepanjangan tangan KPU di tingkat kelurahan, seluruh anggota PPS bakal bekerja selama 7 bulan sejak tahapan pemilu 2024 dimulai sampai pemenang Pilkada dilantik. Untuk masa kerja ini nanti PPS akan bekerja sejak diambil sumpah saat ini dan kemudian akan bekerja sampai dengan 7 bulan atau 2 bulan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Tugas pokok dari PPS itu adalah mengumumkan daftar pemilih sementara hasil dari coklit nanti di bulan Juni melalui petugas Pantarlih, pemutahiran data pemilih untuk pemilihan, dan kemudian PPS akan mengumumkan di RT atau RW. Seluruh anggota PPS dalam perjalanannya bisa digantikan melalui pergantian antar waktu atau PAW bila terbukti melanggar kode etik maupun karena berhalangan tetap seperti sakit, meninggal dunia, atau tidak memenuhi kewajiban lantaran pekerjaan lain. Yulianto melaporkan dari Salatiga.